Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Digital Business and Industry 4.0. Pada siang ini, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi kita di hari ini, kita akan membahas mengenai sales and marketing in digital banking. Ya. Bagaimana digital banking melakukan kegiatan bisnisnya terkait dengan sales and marketing. Cita-cita kita. Saya udah rekam tadi ya. Cita-cita kita adalah Anda memahami the importance to learn customer relationship management. Kemudian Anda bisa mendefine apa itu customer relationship management dan bagaimana dia dibedakan dengan traditional marketing. Kemudian Anda memahami mengenai sosial media di dalam digital banking, dan Anda memahami search engine optimizer dalam digital banking untuk meningkatkan customernya. Jadi cita-cita kita hari ini adalah bagaimana digital banking meningkatkan traffic bisnisnya melalui CRM, sosial media, search engine optimizer. Nah, di dalam kegiatan digital banking, bisnisnya tentu harus bertambah ya. Customer harus bertambah. Terjadi peningkatan tabungan, peningkatan cross-sell, peningkatan retention, penerimaan deposit baru, pendapatan pemberian pinjaman baru, ya, peningkatan brand awareness kepada Alobank, kepada Genius, bagaimana meningkatkan performance aplikasinya, ya. Nah, oleh karena itu diperlukan banyak sekali cara di dalam digital banking untuk meningkatkan market share-nya. Antara lain menggunakan email blasting, pay per click, membangun konten, search engine optimizer, membangun sosial media, meredesign website ataupun apps dari Genius, search engine optimizer, konten, email, dan seterusnya. Jadi ada secara umum ada email, ada search engine optimizer, ada sosial media, ada website. Nah, ada konten. Nah, salah satu cara yang ditempuh di dalam hal ini, salah satu misalkan terkait dengan email blasting, ya, ini bisa menggunakan yang disebut dengan CRM model, CRM scene, yaitu Customer Relationship Management Software. CRM ini adalah suatu sistem yang vital untuk digital banking dikarenakan benefit yang diberikan sangat besar sekali. Seperti misalkan fokus kepada bentuk enhancing the customer, ya. Salah satunya bisa menggunakan personalized services, di mana CRM itu mengenable kepada bank untuk bisa menggather data dan menganalisa customer data, dan juga memberikan service yang personalized. Ya. Jadi dia kalau misalkan dia kirim emailnya itu personalized. Ya, ada misalkan Hai Meita, Hai Hestika, sampai aja. Jadi tidak lagi Hai Bapak Ibu, ya. Dia sudah personalized kepada servicesnya dia. Kemudian dia juga improve operational efficiency dengan bisa melakukan otomasi. Jadi di dalam CRM kita bisa mengotomasi kegiatan campaign.
Saya mau campaign ini besok hari Rabu jam 10 selama 1 jam untuk 1.000 orang. Itu kita bisa otomasi prosesnya di scheduler namanya, menggunakan scheduler untuk menjalankan campaign tersebut. Ya. Sehingga itu mengurangi workload dari para pegawai untuk merunningnya setiap saat. Jadi dia sudah dengan scheduler, ya, dan itu juga mengurangi kepada human error. Kemudian driving the growth, ya, dengan cara memanfaatkan kemampuan analytics dan insights. Kadang ada juga CRM yang memprovide analytic capabilities. Ini kan saya terangkan, yang memberikan bank untuk kemampuan untuk mendapatkan insights terhadap behavior dari customer yang mereka miliki, baik behavior maupun preference dan tren yang terjadi. Ya, misalkan dia bangun K-means misalkan, ya, K-means untuk segmentasi dan sebagainya. Kemudian dia juga pakai binary, untuk mendapatkan people who buy dan people yang nggak buy. Jadi dari data itu, dari penawaran itu setengah yang buy, setengah lagi nggak buy. Dari situ dia bangun model. Ya. Saya rasa Anda sudah paham ya untuk binary ya, dari beberapa contoh literatur yang sudah saya berikan. Datanya 50-50, yang 50 yang buy, 50 yang nggak buy. Dari situ kita bisa melihat kalau yang nggak buy yang buy cuma 1 cuma 2 percuma, itu modelnya nggak bakalan dapat yang signifikan. 50-50 yang buy, 50% yang nggak buy, atau 50% yang churn, 50% yang nggak churn, atau 50% yang macet, 50% yang nggak macet dari data. Nah, ada juga CRM yang memiliki kemampuan seperti itu. Kemudian targeted campaign. CRM ini dia membantu customer, help in segmenting customer, ya, untuk mendapatkan highly targeted marketing campaign. Jadi ketika dia mempunyai API ke banyak data server, ya, di semua unit, dia dengan kriteria tertentu dia akan mencari data yang segmennya sesuai dengan yang dia inginkan. Ya, dia pilih segmen ini. Nah, dari data ini semua dia akan cari Euclidean distance-nya, Euclidean distance untuk mendapatkan mana yang menjadi segmen yang menjadi yang dituju. Ini masih ada yang waiting ya, admit all, sorry. Oh, admit, oke. Sorry, baru join. Oke. Udah jam berapa dari mau join? Oke. Kemudian jadi dari CRM ini kita bisa dari CRM ini semua pekerjaan itu bisa dikerjakan melalui CRM. Nah, CRM ini ada banyak sekali modul-modulnya ya. Ini ada baru join lagi, udah setengah jam baru join. Oke, CRM itu ada amit. Oke, CRM itu ada beberapa modul, bisa dari sisi sales, bisa sisi leads, support, strategi, communication, marketing, analysis, orders, dan services. Berikut ada beberapa CRM software yang pernah saya gunakan, antara lain Microsoft Dynamics 365. Di sini di Microsoft Dynamics ini kita bisa saya biasanya bikin itu untuk bisa melihat customer itu secara 360 degrees. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kayak gini. Jadi semua data customer itu saya bisa bangun untuk menggunakan CRM ini, dia 360 degrees untuk bisa melihat satu orang customer itu bagaimana kondisi demografiknya, bagaimana kondisi data transaksinya, bagaimana behavioral datanya, bagaimana interaction datanya. Ya. Dari data demografi saya bisa melihat kepada
Demographics-nya, karakternya, kebutuhannya, needs-nya, desire-nya. Oke, sorry, yang demografi berarti karakter, demographic attributes ya. Nama, terus usia, tempat tanggal lahir, bekerja di mana, terus punya anak berapa, kemudian marital status, bla bla bla. Itu data demografi. Kemudian data transaksi, dia saat ini produknya apa saja, dia produk holdingnya apa saja, kemudian berapa spending berapa transaksinya di masing-masing produk, payment yang dia lakukan apa saja, yang dia kegiatan transaksinya dia tuh apa saja, ya, transaksinya apa saja, dan seterusnya. Itu transaction data. Kemudian interaksi, dia ada email ke kita, call centernya ada apa saja, terakhir apa saja, klik-kliknya apa aja. Kemudian behavioral data, apa yang menjadi needs-nya dia, apa yang menjadi desire, apa yang menjadi preference, apa yang menjadi opini dia. Semua data ini ada di Microsoft Dynamics 365. Ya, saya beri contoh bagaimana saya membangun CRM 365. Ini proyek saya, proyek lama nih. Microsoft Dynamics 365. Oke. Ini apa ini? 360 degrees. Oh, views. Oke, ini dia kali ya. In Dynamics. Oke, kita lihat. Oke. Good afternoon, everyone. We're so glad that you could join us for Boyer's Spring Client Event. If you've already been on a session or two, welcome back. This session is going to cover a 360-degree view of your customer in Dynamics 365 Sales and Business Central. All right, so if this is your first time joining us, or if you want a reminder, here's a quick look at this week's agenda. If you missed a session, you can request a recording by emailing about Boyer. But we did want to give you a quick look at what we have to offer. We are a full-service ERP, CRM, and Power Platform solution provider. And we do a lot of the work in the nonprofit. And I can see those opportunities in here. If I want to go see more information, I can actually come up here and hop right into that opportunity into Dynamics Sales. So right away now, Microsoft has redirected me into that opportunity. Nah, itu go ahead and just leave that up here for a second. I'm going to come back here as well and look Dynamics, ya. Nah, coba saya lihat ulang lagi yang Dynamics Microsoft Dynamics. Nah, yang resminya ya, yang di demonya. Ini dia, Microsoft Dynamics 365. Jadi klien-klien saya beberapa itu adalah bank-bank terbesar di Asia ya. Oke, ini kita ada watch videos. Oke. We're very excited about Copilot and Customer Insights and all the capabilities that it will provide. Business Central and the Power Platform really lets us leverage a small team and create very big outcomes. And so using the Copilot features in Customer Insights has really helped our marketing team combine that data into a unified profile. Our policy within Norfolk is to not customize our business applications. By doing that, we can enable the latest version in Dynamics 365, and where we find the gaps, we utilize the Power Platform to bridge and close that gap. Oke. Nah,
Kurang lebih seperti itu ya untuk Dynamics. Kemudian saya juga pernah project saya itu ya, kalau saya sih tergantung klien ya. Kalau klien mintanya pakai Dynamics, saya buatin pakai Dynamics. Kalau klien mintanya pakai Oracle, saya buatin pakai Oracle. Jadi klien itu dia biasanya tinggal order ke saya, dia tinggal tinggal order ke my companies ya. Oke, ini contoh. Jadi kalau Anda tertarik, misalkan udah kerja nih ya. Jadi saya kalau ada proyek-proyek yang perusahaan Anda pengen kerjakan menggunakan CRM, jangan lupa untuk menghubungi. Nah, ini tinggal Anda email ke saya, nanti biar tim saya yang kerjakan. Dari PT Jitu Data Indonesia kita bisa supply kita juga bisa bangun kepada CRM untuk beberapa untuk companies ya. Beberapa company yang kita pernah handle itu biggest bank in ya, beberapa biggest bank in Indonesia ya, di Asia juga ada ya. PT Jitu Data Indonesia, you can drop me email untuk order pembangunan CRM di company-company Anda nanti kelak ketika Anda bekerja. Oke, jadi utamakan dulu yang Anda kenal ya. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi kalau Anda udah kerja, wah ada proyek nih, langsung ingat dokter apa? Kalau ada proyek langsung ingat dokter Jerry. Oke. Nah, CRM yang berikutnya juga ada, yaitu Oracle. Nah, jadi kalau customer pengennya pakai Oracle, jadi kalau company Anda pakainya Oracle, misalkan, ya saya juga handle-nya pakai Oracle. Jadi namanya Oracle Siebel. Siebel, bukan sebel ya, Siebel. Nah, nggak boleh sebel, nah, Siebel aja. Nah, jadi di Oracle juga ada lagi yang menggunakan CRM. Nah, ini proyek-proyek besar ya. Proyek-proyek besar ya. Untuk proyek-proyek ini ya berapa ya? Nah, ntar lah, gampang lah nanti. Oke. Di sini sih ada videonya nggak ya si Siebel ya? Kayaknya terakhir saya lihat nggak ada deh. Siebel. Nah, nggak ada, dia nggak kasih video ya. Cuma Microsoft doang yang kasih video. Nah, Siebel ini dia coba ini produk untuk Siebel yang CRM Oracle Siebel. Nah, dia sudah berupa PaaS ya, platform as a service. Jadi belum buat modul, jadi baru platform. Jadi Anda harus bangun lagi platformnya. Yang bikin mahal projectnya yaitu ya bikin platform, bikin softwarenya itu. Jadi sudah ada platform as a service, kemudian baru kita bangun untuk modul-modul yang nanti Anda butuhkan. Oke. Nah, kemudian yang juga terkenal yang itu adalah Zoho ya. Zoho ini under Google ya. Under Google dia lebih familiar ya, karena dia menggunakan Google platform ya. Nah, Zoho. Nah, jadi udah ada bahasa Indonesia sekarang ya. Nah, dia bisa kita coba ya. Coba sekarang CRM-nya. Nah, harus masuk ini dulu, daftar dulu ya. Oke. Nah, di dalam Zoho ini dia harganya lebih murah ya. Oke, karena dia sudah dengan menggunakan platformnya Google. Nah, yang paling murah yang sudah pernah saya handle yaitu menggunakan kirim.email. Ini untuk usaha-usaha yang nggak terlalu besar, cocok sekali. Dia ini teman saya yang bikin, si Kevin Muklis, salah satu Economics ya, dia company-nya namanya
Economics, ya, Economics. Jadi dia membangun membangun engine ini, kirim.email. Jadi kita bisa kirim ribuan email per hari itu. Jadi kita bisa taruh kontak kita, data email kita blasting email untuk jualan kita punya produk. Jadi biasanya company saya kalau untuk trainings kita pakainya ini ya, kirim.email. Jadi tim saya biasanya dia pakai kirim.email karena bayarannya lebih make sense ya, nggak terlalu mahal. Ya. Oke, nah ini kirim.email. Oke, terus saat ini yang juga lagi booming yaitu yang Salesforce, CRM dan juga Monday.com. Kalau Anda buka YouTube pasti tiap sebentar tuh keluar tuh Monday.com ya. Nah ini juga Salesforce ini juga sudah software as a service ya, bukan PaaS, dia sudah software as a service. Salesforce. Ya, Salesforce. Nah, ini Salesforce CRM. Nah, ini ada Salesforce CRM. Dia itu sudah software as a service, semua under cloud ya. Semua sudah under cloud dan semua bisa terkoneksi dengan cepat. Kalau request a demo bayar nggak sih? Wah, minta daftar lagi juga. Oh, oke. Ya, minta demo, nggak salah deh. Oke. Nah, itu kurang lebih untuk CRM softwarenya. Kemudian di dalam masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk Dynamics dia bisa 360 degrees. Jadi ini semua menggunakan API ya. Nah, di sini dia betul-betul open API banget. Semua terkonek ya. Semua bisa connect asal ada API-nya, kita bisa melihat customer 360 degrees. Oke. Jadi ketika kita menawarkan sesuatu semakin akurat untuk penentuan Euclidean distance-nya. Di dalam 360 degrees ini juga di bagian yang sebagaimana tadi diterangkan ada yang disebut dengan bagian analytics dan insight. Di dalam analytics dan insight ini banyak sekali di dalam digital banking kegiatan advanced analytics yang kita lakukan. Dalam acquiring company kita bisa melakukan behavioral segmentation menggunakan K-means. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian lead scoring pakai binary, logistik. Kemudian kalau next best action itu market basket. Itu ada juga di jurnal saya. Kemudian cross sell ini pakai RFM, ada juga di jurnal saya. Recommendation ini pakai K-means bisa cukup. Churning ini bisa pakai RFM. Basket ini pakai a priori. Kemudian customer satisfaction index, customer satisfaction analysis pakai apa dia ya? Ya kurang lebih banyak lah caranya ya. Ini bisa pakai multinomial. Nah, jadi kemampuan analytics itu sangat penting di dalam digital banking. Anda tidak punya kemampuan yang Anda bisa masuk di sini, ya. Anda bisa masuk tuh dari sini untuk ke digital banking, di mana perkuliahan di Universitas Bagri memprovide Anda dengan kemampuan-kemampuan tersebut, on top of semua mata kuliah, ya. On top of semua mata kuliah, Anda dibekali dengan banyak kemampuan-kemampuan ini. Nah, kemudian di dalam kirim.email itu kita juga bisa menggunakan email blasting menggunakan EDM, electronic direct mail, ya. Dimana the goal of direct mail ini kita blasting untuk reach broad audience, ya, with relevant content promotion. Jadi kita email itu bukan email plain gitu aja, tapi emailnya itu udah ada gambarnya, ada shop now-nya, kemudian ada pilihan harganya, langsung belanja. Jadi dia ketika klik di body email itu langsung transaksi. Bukan lagi Anda ketika klik baru masuk ke website, no. Ketika Anda klik itu udah langsung shop.
Jadi ketika kita menggunakan email blasting ini, orang yang menerima email kita tuh langsung bisa belanja. Nah, itu di-provide oleh kirim.email. Ini menjadi kelebihan dari kirim.email. Kalau Anda mau daftar, itu langsung di email blastingnya itu. Jadi disiapkan, udah karoselnya udah didesain sedemikian rupa. Ya. Oke, sampai di sini untuk enter CRM. Ada pertanyaan? Question CRM? Kalau tidak ada, saya yang bertanya gagal. Satu lagu. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara CRM mengimprove kepada operational efisiensi? Bagaimana cara CRM melakukan improvement kepada efisiensi operasional? Pertanyaan pertama buat yang tutup cam dulu. Siapa ya yang tutup cam? Siapa ya yang tutup cam? Oke. Mana ya? Mana yang tutup cam? Mana yang tutup cam? Mana ya? Klik sih. Nah. Bening Laraswangi. Silakan Bening. Bening. Mana Bening? Bening Laraswangi. Bagaimana CRM melakukan improvement terhadap operasional efisiensi? 3, 2, 1 lagu Bening. Pertanyaan yang sama untuk Sylvia Widianti. Silakan Sylvia. Bagaimana CRM ya melakukan improvement terhadap operasional efisiensi? Sylvia masih mute. Sylvia Widianti. Iya, Pak. Ya, gimana caranya? Maaf, Pak, tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Bagaimana CRM mengimprove kepada efisiensi operasional? 3, 2, 1 lagu Sylvia. Tunjuk rekan kamu yang lain Sylvia, silahkan. Siapkan 1 lagu. Siapa? Hestika deh. Siapa? Hestika, silahkan Hestika. Hestika. Apa jawabannya? Saya nyanyi aja deh, Pak. 1 lagu. Hestika, tunjuk lagi temennya yang lain. Barlean, Pak. Barlean. Mana Barlean? Silahkan Barlean. Barlean. Nggak tahu, Pak. Nyanyi aja, Pak. 1 lagu Barlean, tunjuk lagi yang temen yang lain. Riza, Pak. Riza siapa? Riza siapa Barlian? Riza dia, Pak. Ya, oke Riza silakan. Riza. Apa saya juga kurang tahu, Pak. Oke, kurang nyimak barusan. Siapa yang bisa jawab? Bagaimana CRM meningkatkan operasional efisiensinya? Ini free, aman. Siapa yang bisa jawab? Silakan Titil. Saya mau nyoba ya, Pak. Ya. Kalau menurut saya yang pertama itu bisa melakukan otomasi kegiatan kampanye, betul nggak, Pak? Ya, betul. Yang kedua, dapat mengurangi workload dari karyawan. Yang ketiga, memanfaatkan kemampuan analitik.
Yang keempat, dapat membantu customer untuk mendapatkan target kampanyenya. Oke, yang betul yang otomasi tadi ya. Dengan adanya otomasi, maka efisiensi operasionalnya jadi lebih baik. Oke, silahkan siapa duluan? Sylvia, satu lagu siapkan. Siapa duluan? Sylvia nyanyi. Sebentar Pak, lagi nyari lagunya. Oke, nah itu yang tadi terkait dengan CRM. Berikutnya salah satu cara di dalam, jadi ketika bank ingin mengejar nasabah, dia bisa menggunakan email blasting, menggunakan CRM, dia bisa menggunakan Dynamics untuk mengejar customer, dan dia juga bisa menggunakan berbagai macam tools ini untuk menemukan customer yang cocok dengan produknya mereka. Jadi CRM ini dari sisi analytics dan campaign-nya dia bisa embed di dalam satu software. Atau dia hybrid, dia SPSS, kemudian dia dengan Python dia kemudian masuk ke dalam CRM untuk nembak campaign kepada customer tersebut. Kemudian salah satu cara yang kedua di dalam digital banking itu acquire customer menggunakan sosial media. Di dalam sosial media ini banyak pilihan ya. Bisa menggunakan Facebook Ads, bisa menggunakan Instagram Ads, Twitter Ads, WhatsApp for Business, YouTube Ads, LinkedIn Ads, dan itu bisa berupa, bentuknya bisa berupa video promotion, kemudian campaign promotion, live promotion, live-nya dia, kemudian sponsor, posting all platforms ya. Nah, kenapa kita melakukan marketing atau mencari customer melalui sosial media? Bank saat ini mencari customer baru melalui sosial media. Karena sosial media is big. Ya. Facebook, Instagram, TikTok itu merupakan sosial media yang memiliki customer paling besar di dunia. 2 miliar orang pengguna Facebook, Instagram, TikTok. 2 miliar manusia. Ya, termasuk LinkedIn. Kemudian semua orang di dunia ada di sosial media. Jadi kalau Anda mencari siapapun ada di sosial media. Semua orang punya sosial media. Semua orang, hampir semuanya punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok, punya LinkedIn. Ya. Nearly everyone punya Facebook, ya. Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter. By marketing via sosial media, kita bisa memancing ikan di mana ikan itu berkumpul. Ikan berkumpul di sosial media. Nah, kemudian kita menggunakan sosial media itu juga gratis, tis. Ya, semuanya Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest, anything, semua gratis, for free, ya, for free. Kemudian sosial media can reach ya kepada new customer. Ya, bukan existing, new customer. Anda reach dia bisa reach out kepada customer di seluruh dunia. Ya. Kemudian sosial media juga menawarkan advertisement opportunities menggunakan Facebook Ads, ya, Facebook Ads, Instagram Ads. Ya. Sehingga kita ketika menggunakan advertising tersebut, dan dia juga bisa target customer. Dia bisa mentarget customer yang follow ABCD, yang follow-nya ini dan itu. Kita tawarin sesuatu produk yang sesuai dengan needs and wants mereka. Kemudian ada juga di sosial media itu recommendation engine, ya, yang diawali oleh TikTok. Ya. Dimana setiap platform ini berdasarkan hobi Anda, needs Anda, preference Anda, maka dia akan berikan konten-konten yang sesuai dengan yang Anda prefer lebih banyak. Sehingga Anda semakin terjebak setiap hari main TikTok doang. Ya. Khadijah lagi ngapain? Sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk TikTok. Ya.
Karena apa yang disuguhkan oleh TikTok, algoritmanya sudah saya desain sedemikian rupa agar munculnya sesuai dengan preferensi Anda. Supaya Anda semua jadi mager, sibuk main TikTok aja. Nah, di dalam basic structure dari sosial media ini, ada user dan ada brand yang memproduce konten. User dan brand ini kemudian dia mengupload konten-konten tersebut, baik berupa video di Instagram, foto, images, teks, post, ya, di channel mereka masing-masing. User-user yang terkoneksi dengan other user, itu dia follow each other, dan juga yang memfollow brand, dia juga follow brand tersebut. Ya, seperti other user. Jadi, Anda suka brand tertentu, Anda follow. Anda suka user tertentu, Anda juga follow. Nah, user, dia akan melihat dan akan mengkonsumsi konten ketika Anda memposting konten tersebut. Ketika teman-teman Anda posting konten, ataupun brand-brand tertentu juga posting konten, user-user yang terkoneksi dengan mereka akan consume this content secara tidak sadar. Wah, karena udah muncul kan? Udah muncul, kan Anda nggak bisa milih. Bus, muncul. Anda kan nggak bisa milih. Ya, tiba-tiba muncul. Di mana kemudian masing-masing platform dia memberikan reward kepada yang Indonesian to monitor who is connected to whom. Ya, agar semakin tinggi engagement. Ya, berdasarkan likes, comment, and share. Jadi Anda kalau mau cari duit dari Instagram, Anda harus punya akun yang open, yang public, yang Anda banyak sekali likes, comment, dan share-nya. Karena inilah yang menjadi skor bagi para pemegang brand, ya, brand manager, brand companies, untuk menjadikan Anda sebagai ambasador, brand ambasador mereka. Nah, bagaimana strategi? Ya, bagaimana strategi dalam sosial media? Ya. Jadi yang pertama yang Anda harus lakukan adalah yang disebut dengan segmentasi. Ya, ini kemarin kita bahas pakai K-means ya. K-means. Di mana tujuannya adalah untuk Anda bisa mendapatkan konten the buyer personas. Nah, nanti Anda akan go deep detail ini di kelas digital marketing. Anda nanti akan belajar how to develop personas. Ya, kalau ketemu saya. Kalau ketemu dosen yang lain mungkin nggak separah saya lah ya ininya untuk teknikalnya ya. Kalau saya teknikalnya memang Anda di kelas saya Anda terpaksa ngoding gitu untuk bangun persona. Ya, ataupun pakai SPSS untuk bangun persona. Kalau yang lain mungkin nggak sampai ke situ, ya. Nah, segmentasi ini dia mendivide market into distinct groups. Kemudian Anda harus melakukan targeting, salah satunya untuk menselect the most attractive segments. Ya. Anda harus bangun targeting berdasarkan persona yang sesuai dengan produk Anda. Ya. Kemudian Anda melakukan positioning. Ya, melakukan membuat value proposition, online value proposition, ya, kepada target segmen yang Anda tuju. Nah, bank di sini melakukan segmentasi menggunakan K-means, terus dia menentukan targetnya dia untuk yang misalkan untuk mortgage customer, kemudian dia membangun value proposition, ya, free interest rate misalkan, atau zero interest misalkan. Jadi ya sesuai dengan needs and wants dari customer, ya, zero interest. Atau kita pakai akad core, ya, akad core di mana tanpa bunga, 0% bunga. Kemudian dia juga menggunakan tawarruk misalkan. Nah, jadi dia menawarkan jual beli. Jadi bank beli rumahnya, Anda nyicil rumah di harga yang dijual oleh bank, tawarruk. Nah, itu menjadi value proposition dari digital banking, Islamic digital banking. Ya. Kita tanpa bunga core tapi sifatnya tawarruk. Rumah itu kita beli 10 miliar, kita jual ke Anda 12 miliar. Anda mencicil di 12 miliar
Nah, itu akad tawaruk. Oke, nah inilah yang menjadi di dalam sosial media, ya. Strategi di dalam sosial media, kita pertama-tama harus tahu dulu persona dari customer, kita targeting kepada segmen yang dituju, baru kita melakukan positioning, ya. Jadi di dalam membangun konten, kita harus disesuaikan dengan persona dari customer, personanya dia, ya. Gak bisa kita bikin sosial media, bikin campaign sesuka hati kita. Si customer dia sukanya apa? Kita bikin konten terms-nya ini disesuaikan dengan needs and wants atau preference dari your customer. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan terkait sosial media in digital banking? Questions? All good? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Gagal menjawab? Satu lagu. Soal pertama. Bagaimana strategi kita, bagaimana strategi digital banking dalam mendapatkan nasabah menggunakan sosial media? Siapa yang tutup kamera? Torik Al-Musalli. Silakan Torik. Bagaimana cara strategi digital banking mendapatkan meng-acquire new customer menggunakan sosial media? Masih mute Torik. Gimana tadi Pak? Tanya Pak. Satu lagu Torik. Berikutnya Dika Pramu Alamsyah. Gimana Dika? Iya Pak. Ya silakan jawab Dika. Yaitu menargetkan target konsumennya di media sosial itu apa? Jadi dengan sosial media itu kita bisa mendapatkan nasabah dari yang diinginkan. Dari Instagram. Satu lagu. Khadijah. Strateginya gimana Khadijah? Strateginya tuh yang segmentasi targeting sama positioning bukan Pak? Ya, gimana itu? Kalau segmentasi itu membangun market gitu. Market itu apa? Untuk di branding kan gitu Pak. Satu lagu Khadijah. Tunjuk satu orang Khadijah. Tiara Pak. Tiara, silakan Tiara. Emang ada Tiara? Nyanyi aja Pak. Mana Tiara? Kiara, silakan Kiara. Nyanyi aja Pak. Nyanyi aja. Siapa yang mau jawab? Pak saya belum jawab Pak. Siapa yang mau jawab tadi? Torik belum jawab. Ya, apa jawabannya Torik? Yang itu sih kan yang improving, terus kita ada drive growth, terus ada lagu Torik, bukan itu pertanyaannya. Ya. Tunjuk lagi satu cewek Torik. Apa nggak kelihatan di sini? Siapa yang mau jawab? Anybody yang mau jawab? Bagaimana strateginya? Free. Masa nggak ada yang jawab strateginya? Waduh. Saya Pak. Ya, silakan. Oke, Teresia, silakan. Oke, kalau salah maaf ya Pak. Jadi menentukan segmentasi itu menentukan target, terus targeting itu membangun target sesuai dengan persona produknya, terus positioning itu online value proposition gitu Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, tapi belum lengkap ya. Saya jelasin sedikit. Sosial media, datanya itu kan data setiap orang tuh ada. Kita lakukan segmentasi. Segmentasi terhadap apa? Sosial medianya pun kita segmentasi.
dia suka pakai apa, suka pakai Instagram, suka pakai Facebook, suka pakai TikTok, pakai apa, dia kita nggak tahu kan. Nah, dia suka konten-konten yang kayak apa, itu juga kita cari tahu. Kemudian, jadi setiap klaster ini mempunyai profil yang berbeda. Targeting kita tentukan yang mana menjadi target kita, dan kemudian kita tawarkan value proposition yang sesuai dengan needs-nya dia, mortgage, melalui sosial media yang dia paling suka. Karena dia ada di situ. Kalau dia pengguna TikTok terus Anda tawarin pakai Facebook, ketemu nggak? Nggak ketemu. Jadi kalau dia pengguna TikTok, ya Anda menawarkannya melalui TikTok karena disitulah dia berada. Oke, silakan. Satu lagu tadi siapa duluan? Torik. Satu lagu Torik, silakan. Apa ya? Oke. Nah, berikut adalah mengapa kita menggunakan Facebook untuk sales di digital banking. Pertama, karena Facebook itu merupakan the largest social media platform. Hampir 2 miliar. Facebook ini merupakan dukcapil dunia. Dukcapil dunia. Ya. Kemudian, karena juga Facebook dia juga dynamics. Ya. Di mana dia bisa send message untuk Facebook dari Facebook Manager, itu dia bisa send campaign melalui Instagram dan juga melalui WhatsApp. Ya. Kemudian algoritma, Facebook juga bisa Facebook juga mengadopsi algoritma, ya, algoritma yang disesuaikan dengan needs kita. Dan kemudian dia juga memiliki extensive reach, ya, dan memiliki kemampuan untuk mentarget customer. Jadi kalau kita pakai Facebook, kita bisa target nih customer yang suka naik gunung, customer yang suka masak, gitu kita bisa ketahuan dari Facebook. Ya. Nah, dan juga dia fun. Bagaimana cara kita melakukan advertising di Facebook? Jadi banyak sekali options yang kita miliki kalau menggunakan Facebook, di mana dia bisa ada automated ads, dia bisa menggunakan scheduler. Di Facebook Ads atau Facebook Manager kita bisa menggunakan automated ads, menggunakan scheduler. Kemudian kita bisa more purchase. Nah, ya, ketika kita menggunakan Facebook Ads, kita alternatifnya misalkan untuk penjualan, itu juga bisa. Atau sekedar boosting untuk post kita, untuk meningkatkan followers, atau get more messages, ya, get more leads, promote your page, dan promote your business locally. Jadi di dalam advertising ini pilihannya banyak sekali ya. Kenapa kita menggunakan Facebook Ads? Karena untuk advertisingnya banyak sekali pilihan yang diberikan. Cara strategi dalam melaksanakan Facebook Ads itu pertama-tama kita bisa choose through targeting customer. Bagaimana cara kita targeting customer di Facebook? Jadi ketika kita punya Facebook Ads, kita bisa pilih gendernya misalkan men, age-nya dari usia berapa sampai berapa, lokasinya misalkan di Indonesia dan di Jakarta atau di Depok gitu ya. Kemudian, nah ini nih yang kuncinya, include people who match following siapa. Misalkan dia following kepada skincare gitu ya, dia follow skincare, berarti dia needs-nya dia adalah skincare. Nah, kalau Anda menjual skincare, Anda bisa mentarget people who follow this skincare. Kalau Anda ingin melakukan take over ya, take over customernya perusahaan-perusahaan skincare gitu ya. Nah, itu bisa Anda take over dengan cara Anda menawarkan produk Anda kepada mereka, ya, karena mereka mengikuti kepada akun-akun yang skincare. Ya, contohnya juga misalkan
wedding. Jadi kalau usaha Anda adalah wedding organizer, jadi Anda mengirim Facebook Ads kepada mereka-mereka yang follow wedding. Nah, ya. Jadi ini menunjukkan kepada apa? Needs and wants dari customer. Atau dia follow kepada orang-orang yang menjadi BA, brand ambassador. Misalkan Zawin, dia pakai produknya apa? Marky Chaps misalkan. Nah, itu para penggemar Marky Chaps, kalau Anda menjual produk-produk gunung gitu ya, gears untuk gunung, Anda bisa tag mereka-mereka yang follow si Zawin misalkan. Atau Firsa Besari kalau untuk peralatan gunung, ya. Atau juga brand-brand tertentu. Oke. Nah, di dalam Facebook Ads kita juga bisa memilih kita mau di daerah mana nih kita mau kirim. Apakah di wilayah Jakarta Selatan atau Jaksel atau di mana gitu ya. Jadi mereka-mereka yang berada di lokasinya di daerah situ doang tuh yang terima ads. Jadi nggak nyasar kemana-mana. Ya. Nah, you can also target zip codes ya. Oke, zip codes. Kemudian kita juga bisa choose untuk targeting option, ada banyak opsi. People who like your page, people who like your friends, custom audience, ini yang follow ya. Yang follow brand, yang follow brand-brand tertentu. Anda bisa tag mereka, Anda bisa target kepada mereka. Sampai di sini untuk Facebook Ads. Ada pertanyaan? Questions? Tidak ada? Tidak pertanyaan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya gagal. Gagal gimana? Satu Bu. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara Facebook, bagaimana cara kita menentukan target customer, target segmen? Bagaimana cara kita menentukan target segmen di Facebook? Tadi terakhir siapa ya? Terakhir tadi siapa? Khadijah ya? Kiara ya? Kiara, tunjuk satu orang Kiara. Langsung tunjuk dong, jangan bentar-bentar. Kira-kira yang cowok-cowok pernah nge-ghostingin kamu lah gitu. Silakan Kiara. Jangan lama-lama Kiara. Nggak tahu. Tunjuk satu orang doang Kiara. Aduh, pakai mecin ya? Hari ini kok lama banget. Oke. Kiara. Siapa? Ya ampun. Siapa Kiara? Andi. Silahkan Andi. Bagaimana Facebook menentukan, bagaimana cara kita menentukan target segmen menggunakan Facebook Manager? Nyanyi aja Pak. Oke, tunjuk satu cewek Andi. Putri Pak, Putri. Putri siapa nih? Putri Amel. Putri Amel. Silakan Putri. Sabar Pak. Pak tadi apa pertanyaannya Pak? Satu lagu Putri. Wah. Tunjuk satu orang cewek Putri. Sela Salva Pak. Sela Salva. Silakan Sela. Ya, jadi bisa customer targetin customer dengan cara pilih vendor kayak banyak optionnya gitu, bisa milih kayak atur gender, lokasi, terus followingnya siapa. Kalau follow kayak skincare berarti dia needs dan wants-nya tuh skincare. Jadi bisa take over dengan cara menawarkan ke mereka yang nge-follow skincare. Ya betul. Silakan satu lagu Andi.
Oke Pak. 1, 2, 3. Oh, tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku. Biasa saja, waktu perkenalan lewatlah sudah. Ada yang menarik, pancaran diri terus mengganggu. Sudah Pak. Oke, Putri. Sabar Pak. Ayo. Tunggu Pak. Tunggu apa lagi Putri? Mungkin sudah yang terbaik. Mungkin karena kakak adik. Mungkinkah terlalu nyaman? Mungkin takut perubahan. Jika suatu saat nanti aku kan mati di sini. Belantara kejam ini telah tuntas mencuri hati. Udah Pak. Itu udah pernah, ganti yang lain. Belum Pak. Udah pernah waktu itu kamu nyanyi juga, yang lain ganti. Bukan yang ini Pak, beda Pak. Yang ini, yang kalau bukan kakak adik itu juga sama juga itu. Apa Pak? Itu aja Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah salah satu cara digital banking. Melakukan akuisisi adalah menggunakan Search Engine Optimizer. Search Engine Optimizer adalah sebuah art dan science ya untuk muncul di top Google Organic Result. Jadi di result page-nya dia, search engine result page-nya si Google itu dia muncul di urutan awal. Ya, itu menggunakan Search Engine Optimizer. Jadi ketika Anda cari kata mortgage, maka yang muncul adalah Bank Mandiri. Karena search engine-nya si Bank Mandiri ya sudah didesain sedemikian rupa menggunakan SEO untuk bisa muncul secara organik di urutan pertama tanpa menggunakan ads. Ya. When the customer search for mortgage, they will see your company's product at the top of the search result. Kenapa Search Engine Optimizer ini dia valuable? Karena sebentar, ini bisa running nggak? Oke. Karena Search Engine Optimizer itu dia cost nothing, free, ya. Jadi kita hanya butuh knowledge, sweat and tears, blood and tears untuk membangun website kita. In short, dia free advertising on Google. Jadi kita nggak bayar apa-apa. Dan there is nothing better than free. Nah, di dalam Search Engine Optimizer ini kita pertama kita memerlukan check up dulu. Saat ini kita ada di mana ya posisi kita? Kalau kita cari kata-kata mortgage misalkan. Itu bank kita ada di mana ya? CDG Bank. Coba kita tes. Kita tes mortgage. Siapa yang Digibank ya? www.google.com mortgage digital bank. BTN ini dia berbayar nggak? Oh ini organik nih. BTN ini organik nih. Nah BTN lah yang pertama muncul. Berarti search engine-nya BTN itu tinggi tuh. Kemudian Atom Bank nomor 2. Kemudian Bank Tabungan Negara, BTN juga masih nomor 3. Ya. Fin Extra Research, SNP, Infobank, oke. Nah, ternyata kalau kita cari kata-kata mortgage, kalau mortgage aja nggak pakai digital bank, siapa yang muncul? OCBC, oh oke. Ya, OCBC malah kalau yang mortgage doang. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwasanya kita check up dulu. Saat ini
kita ada di mana, ternyata nggak muncul, top 10 nggak muncul, top 20 nggak muncul tuh si Genius gitu ya. Nah, artinya ada masalah nih. Nah, maka kita perlu melakukan step-step ini untuk kita bisa membangun search engine optimizer kita untuk bisa secara organik muncul di halaman search engine. Ada goals, keywords, on page, content, off page, metrics, dan learn. Di dalam goals, kita harus define value proposition dulu. Apa bisnis Anda? Kemudian kita identify target segment. Siapa yang menjadi target type Anda, ya. Kemudian menentukan apa yang menjadi goals, ya. Misalkan untuk goalsnya adalah peringkat tertinggi di Google Search gitu ya. Checklistnya identify kita goals kita di website kita itu udah berapa sekarang, ya. Nah, deliverable business value proposition. Di dalam ini pertama-tama kita harus melakukan apa? Setelah goal kita dapetin, goal sudah dapat tadi ya. Bagian kedua adalah keywords. Keywords itu kita biasa gunakan di Ubersuggest ya. Jadi kita bisa melihat peringkat words dari ubersuggest.com untuk mengetahui berapa yang search volume kepada produk tersebut. Mortgage, ada berapa orang yang melakukan search di Google ya. Jadi kita bisa membuat peringkat 1, peringkat 2 sampai peringkat 10 untuk kata-katanya yang terkait dengan mortgage. Kemudian on page CEO. Nah, on page CEO ini kita membangun kita sebagai digital banking kita perlu membangun meta description kita, title tag kita, header tag kita, content, image, internal link, external link kita sebagai on page, berarti yang sifatnya inbound ya, inbound. Contoh, misalkan setelah kita dapetin, kita punya keywords, kita merubah title text, kemudian kita merubah headline sesuai dengan keyword. Jadi keywordnya itu disesuaikan dengan title, headline, dan meta description. Kemudian kita juga check the URL, kemudian tambahkan keyword ke body content. Konten kita harus berkualitas. Nah, terus subheading harus lebih besar daripada header text. Navigasi kita di internal link juga harus diperbaikin. Kemudian visual content kita diperbanyak. Ya, skema-skema dan dia terindeks. Speed-nya ditambahkan dan seterusnya. Meta. Jadi kalau di dalam meta description itu di dalam on page itu adalah summary of web page content that appears in the HTML. Jadi ketika kita bangun website kita menggunakan HTML, kita ditambahkan meta name itu kita jelaskan description-nya apa. Shop the latest Nike Air Max sneaker, high performance and stylish design, available in multicolor and size, free shipping on order over $50. Nah, ini adalah disebut dengan meta description. Nah, ini juga menjadi penentu kita bisa muncul di urutan pertama di search engine Google, ya. Karena dari sisi meta description itu sudah dijelaskan produknya mortgage gitu ya. Ketika si Google itu melakukan crawling, dia akan mencari ke meta description ini, ya. Jadi kita harus rubah meta description-nya sesuai dengan needs and wants dari customer. Kemudian dari sisi website sendiri kita untuk hurufnya, post title, kontennya harus keyword-keywordnya harus masuk ya. Kemudian headingnya lebih kecil. Nah, ada internal link dari kita keluar gitu ya. Ada internal link dari kita keluar yang sifatnya dari kita ya. Nah, external link dari luar ke dalam. Jadi ketika website kita ditulis linknya di website orang lain, itu nilai kita makin tinggi. Jadi kita sebagai reference bagi website yang lain. Dan di sosial, ada bisa komen di sosial media. Komen in sosmed. Nah, oke. Kalau yang off page, si search engine optimizer, itu
terdiri dari link building, jadi dari eksternal ya, dari eksternal yang berpengaruh positif atau mendapatkan positif impact ke dalam internal. Itu link building. Kalau link company kita ada di website orang lain tuh kita makin bonafit. Kemudian kontennya berkualitas, sosial media, kita bisa bikin komen di YouTube kita, di Instagram kita langsung dari websitenya. Kemudian public relation, local search engine optimizer, membuat forum-forum yang sifatnya dari eksternal untuk ke dalam ya. Pakai influencer, kemudian submit artikel-artikel terbaru dan feedback. Itu semua menjadi kontribusi kepada search engine optimizer. Nah, ini kurang lebih ya. Kita dari sisi eksternal ya. Off ini berarti eksternal, betul-betul yang di luar kontrol kita ya. Nah, orang lain yang bangun. Misalkan ada mention dari luar, nggak bisa kita kontrol. Yang nge-share konten kita nggak bisa kita kontrol. Ya, collaborate with influencer. Ya, influencer ini nggak bisa kita kontrol. Kita kolaborasi doang. Ya, backlink profile. Ya, itu sudah di website orang lain gitu kan. Nggak bisa kita kontrol. Ya, competitor link profile, build quality, high quality content. Nah, ini semua menjadi off page untuk search engine optimizer. Oke, sampai di sini untuk search engine optimizer ada pertanyaan? Silakan. Sorry, masih ada lagi nggak ya? Content marketing. Oh ya, content marketing belum. Nah, off page di dalam search engine optimizer juga ada content marketing. Ya, bagaimana kita mengetahui dulu terhadap persona dari customer, kemudian kita menentukan apa tema-tema yang sesuai dengan personanya, kemudian kita bangun kontennya, kita promosikan melalui semua channel kita, ya. Kemudian kita measure dan evaluate hasilnya, dan kita repropose lagi bila ada discrepancies. Di dalam content marketing ini, ya, kita membangun konten yang betul-betul atraktif dan meningkatkan engagement sehingga berkontribusi kepada peningkatan ranking dari website kita tersebut. Jadi dia ini membantu search engine optimizer untuk meningkatkan ranking dari website. Oke, sampai sini untuk konten untuk search engine optimizer. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bertanya, gagal? Gagal? Satu lagu. Oke, pertanyaan pertama. Apa di dalam membangun search engine optimizer, ya? Apa apa yang menjadi critical point dalam kita membangun search engine optimizer? Critical point. Siapa ya yang tutup kamera? Oh, Yasmin Hamidah, silakan Yasmin. Kenapa tutup kamera Yasmin? Silakan Yasmin. Saya penyanyi aja Pak. Nyanyi Pak, nyanyi. Aja. Apa critical point search engine optimizer? Satu lagu Yasmin. Syaila Rahmadani. Syaila. Ya, Pak. Ya, silakan. Yang menjadi critical point itu yang ini bukan Pak, yang on page sama off page. Untuk yang on page dulu aja, yang menjadi critical point-nya apa?
bahwasanya Kalau on-page itu misalnya dia tuh kayak membangun bukan titel critical pointnya aja. Critical point dia kayak membuat ya on-page apa gimana Pak? Maaf Pak, nge-lag. On-page itu critical pointnya apa? Apa yang menjadi critical point? Semua tergantung dia. Oh, kayak membangun link building terus konten marketing kalau yang berikutnya Raihan Ari. Raihan, kenapa ya tutup kamera Raihan? Nggak menjawab. Raihan 3. Kenapa Pak? Ya, silakan. Gimana jawabannya? Kita perlu membangun sebagai on-page yang sifatnya himbau, Pak. Nah, lu pertanyaannya apa, Rehan? Pertanyaannya apa, Rehan? Kritikal apa lupa tadi? Nah, satu lagu Rehan. Berikutnya Raditya Nur Yazid. Radit 3 2 1 lagu. Radit hadir nggak nih? Mau jawab nggak? Nggak. Oke, siapa yang mau jawab? Silakan. Free. Apa critical point on page CEO? Yang semuanya butuh dia. Masa nggak tahu? Ayo cepat. Ini free, aman, nggak bakal nyanyi. Siapa yang mau jawab? Ya, Anastasia, silakan. Apa critical pointnya Anastasia? Anastasia Nazara, jawabannya apa? Kenapa critical pointnya? Masih diem, nggak ada suara nih Anastasia. 3. Gimana Pak? Gimana? Mengoptimas on-page Pak. Optimasi on-page. Satu lagu Anastasia. Siapa yang mau jawab? Ya keyword dong. Di dalam search engine optimizer itu kuncinya di keyword. Ya. Keywordnya itu ada di semua, di post title pakai keyword, di konten pakai keyword, di heading pakai keyword, ya, di external link pakai keyword, semua di komen pakai keyword. Semua yang menjadi critical point-nya di dalam search engine optimizer adalah keywords. Dari keywords baru masuk ke on page, baru masuk ke konten, baru masuk ke off page. Semua diawali dari keywords. Bagaimana cara, pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menentukan keywords-nya? Nur Lintang, bagaimana cara kita menentukan keywords-nya? Nur Lintang 3. Ya, silakan Nur. Nyanyi aja Pak, nyanyi aja deh Pak. Satu lagu. Muhammad Farhan, bagaimana cara menentukan keyword? Nyanyi aja deh Pak. Nyanyi lagi. Oke, siapa yang mau jawab? Bagaimana cara menentukan keyword? Siapa yang mau jawab? Menggunakan apa? Uber Suggest. Gimana caranya? Aduh. Uber Suggest. Nah, misalkan Neil Patel. Nah, keyword, free keyword research tools. Nah, kita bisa menggunakan Uber Suggest, misalkan mortgage. Di negerinya di Indonesia. Nah, ada berapa orang yang nyari kata-kata mortgage di Indonesia?
Waduh. Udah sign out kah? Ya, menggunakan Uber Suggest ya. Tadi kayak tadi tuh, ini udah hilang dia. Oh, coba. Muncul nggak? Nah, mortgage ada berapa yang mencari kata-kata mortgage di Indonesia? Ya running dulu nih. 3.600. Nah, kayak gini. Semakin tinggi search volume-nya, maka kata-kata tersebut makin bagus value-nya. Ya. Oke. Jadi critical point-nya adalah keyword dan cara mencari keyword-nya menggunakan Uber Suggest. Baik, siapa duluan tadi yang menyinya ya? Siapa duluan tadi awalnya ya? Saya, Pak. Anastasia. Oh, Yasmin. Silakan Yasmin. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Udah, Pak. Oke, good. Berikutnya siapa? Saya, Pak. Oke, siapa? Sheila. Oke. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindung. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap. Alright. Nah, berikutnya adalah di dalam Search Engine Optimizer ini kita ada mana ya? Nih, matrix. Nah, di dalam matrix itu adalah KPI yang harus dicapai oleh Search Engine Optimizer. Ada conversion, ada CLV, ada cost per acquisition, ada ROI, ada engagement, visibility, organic click-through rate, backlink, ya. Itu adalah KPI yang kita tetapkan di awal. Kemudian setelah kita lakukan CEO, terjadi peningkatan atau tidak? Conversionnya naik atau tidak? Lifetime value-nya meningkat atau tidak? Jadi tujuan kita melakukan CEO adalah untuk bisa meningkatkan KPI tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah learn, di mana Search Engine Optimizer adalah competitive game that never stop evolving. Semua perlu enhancement, ya. Nah, the Google algorithm juga mengalami perubahan. Di dalam Search Engine Optimizer ini, di algoritma yang digunakan Google juga changes terus-menerus. Dan kita harus bisa improve kemampuan Search Engine Optimizer kita. Oke, demikian perkuliahan kita pada siang ini. Any questions? Silakan. Pak, tadi Ari belum nyanyi, Pak. Ari belum nyanyi. Silakan Ari, Raihan Ari. Raihan. Ari. Iya, Pak. Silakan, open cam satu lagu. Siapa? Bentar, Pak.